Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badri Pitorik dari kelas MN18L akan mempresentasikan tentang usaha mie ayam untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Latar belakang. Di masa modern ini, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan terbilang sangat tinggi. Masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan terhadap mobilitas mereka, karena mereka lebih selektif dalam mengkonsumsi makanan. Seperti yang kita ketahui, mie instan merupakan salah satu alternatif pilihan pengganti makanan pokok masyarakat Indonesia. Hampir semua kalangan menyukai olahan makanan berbentuk panjang ini, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dari menengah bawah sampai menengah atas. Tahapan analisis. Yang pertama, analisis pasar. Produknya apa? Produk yang kami usahakan adalah mie ayam dengan varian warna dan rasa, yang kami beri nama mie ayam pelangi, yang mana memiliki nilai gizi serta manfaat untuk kesehatan. Konsumennya siapa? Yang pertama, segmentasi. Berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk yang berbeda pula. Segmentasi dari mie ayam pelangi adalah masyarakat Kota Karawang, mulai dari golongan menengah bawah sampai menengah atas. Kedua, targeting, yaitu mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih pasar untuk dilayani. Pasar sasaran atau target dari mie ayam pelangi adalah segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, khususnya masyarakat yang menggemari makanan sehat dan inovatif. 3. Positioning, yaitu penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari mie ayam pelangi adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai makanan sehat, enak, dan murah. Makanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi dan vitamin konsumen segala usia dengan harga yang terjangkau. Kedua, analisis produksi atau operasi. Lokasi yang kami pilih untuk berjualan berada di Jalan Syekh Kuro. Pemilihan tempat berdasarkan pertimbangan dari letak yang cukup strategis, karena berada di pinggir jalan raya sehingga banyak orang yang berlalu lalang. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan untuk operasi: gerobak, alat penggiling mie, meja dan kursi, kompor, panci ukuran besar, sendok dan garpu, mangkuk, saringan mie dan sayuran, blender, dan perlengkapan lainnya. Bahan-bahan mie: tepung terigu protein tinggi, telur, garam, dan tepung sagu. Untuk bumbu kuah mie: minyak ayam, kecap asin, daging ayam yang sudah direbus, kecap manis, batang daun bawang dipotong-potong halus. Untuk bumbu topping ayam: bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit, jahe, dan kemiri. Untuk bahan kuahnya: air, tulang ayam, garam, lada bubuk. Bahan pelengkapnya: topping atau taburan ayam yang telah dibumbui. Cara membuat topping ayam: tumis bumbu halus hingga harum, kemudian masukkan suiran ayam, masak hingga bumbu meresap dan daging ayam berwarna kuning kecoklatan. Angkat dan sisihkan. Cara penyajian mie: masukkan mie ayam, kecap asin dan kecap manis ke dalam mangkuk. Setelah itu rebus mie dan sosin hingga matang. Lalu tiriskan, angkat dan masukkan ke dalam mangkuk hingga
mangkuk, dan kuah mie ayam yang sudah dibuat, dan taburkan topping ayam, sosin, daun bawang, jamur, dan beberapa buah bakso di atasnya. Yang ketiga, analisis manajemen. Yang pertama, pimpinan Azhari. Yang kedua, bagian produksi Adini, Helmi Siswandi, dan Hermawan Jopani. Yang ketiga, bagian pemasaran Alan Pajar Kusuma, Arif Tri Indrawan, dan Abdul Najib. Yang keempat, bagian keuangan Juliana Agustina, Rahmat Hidayat, dan Sulaiman Hardiansyah. 4. Analisis keuangan. Sumber dana usaha ini didirikan bersama dengan 10 anggota orang di dalamnya. Modal awal usaha berasal dari kantong masing-masing anggota. Masing-masing anggota menyetor modal sebesar 1 juta, sehingga jumlah dana yang terkumpul sebagai modal awal yaitu sebesar 10 juta. Perkiraan masa pakai. Gerobak 3 tahun, alat penggiling mie 3 tahun, meja kursi 2 tahun, kompor 3 tahun, panci ukuran besar 3 tahun, sendok dan garpu 1 tahun, mangkuk 1 tahun, saringan mie dan sayuran 1 tahun, blender 2 tahun, perlengkapan lainnya 3 bulan. Biaya investasi. Gerobak 2 juta, alat penggiling mie 2.300.000, meja kursi 600, kompor 350, panci ukuran besar 400.000, sendok dan garpu 100.000, mangkuk 150.000, saringan mie dan sayuran 50.000, blender 1 juta, perlengkapan lain 250.000. Total investasi senilai 7.200.000 rupiah. Profil perusahaan. Nama perusahaan Mie Ayam Ujang. Bidang usaha kuliner. Alamat perusahaan Jalan Sekuro, Desa Cadas Kertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Usaha yang akan kami jalankan yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner yang menyediakan berbagai varian mie yang beraneka ragam. Varian menu yang ditawarkan dari usaha ini antara lain mie ayam rendang, mie ayam kari, mie ayam bakso, dan mie ayam pangsit. Segmen pelanggan yang akan dilayani berdasarkan variabel usia. Segmen ini terdiri dari masyarakat seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Produk yang ditawarkan dari usaha ini adalah makanannya yang sehat, lezat, dan halal. Aspek pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Gambaran pasar umum dan sasaran. Jenis produk yang dipasarkan, target pasar, pesaing, sasaran pembeli. Yang kedua, aspek pemasaran berupa promosi, pengembangan pasar, pengembangan produk, langkah-langkah promosi. Rencana keuangan. Total biaya pembangunan usaha Mie Ayam Ujang tersebut sebesar Rp21.450.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap. Kontrakan toko per tahun 1.500.000, gerobak 3 juta, kursi, meja, lemari 3.500.000, penggiling mie 3 unit 750.000, kompor gas 3 unit 1.200.000, peralatan memasak lainnya 2.500.000, peralatan makan minum 2.500.000, kulkas 1.500.000, listrik, air, dan lain-lain 300.000, pembuatan banner, stiker, daftar harga 50.000. Total biaya tetap Rp16.800.000. Yang kedua, biaya variabel per bulan. Tepung terigu 600.000, tepung tapioka 300.000, minyak sayur
400.000, daging ayam 600.000, bumbu 500.000, kecap asin 100.000, kecap manis 100.000, sosin 200.000, sawi putih 200.000, toge panjang 200.000, aneka macam buah, teh dan soft drink 400.000, es batu 150.000, susu 150.000, gula 200.000, gas 400.000, plastik, sedotan dan lain-lain 250.000. Total biaya variabel 4.750.000. Yang ketiga, total biaya 16.800.000 ditambah 4.750.000, totalnya 21.450.000. Penutupan. Kesimpulan, menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan, bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Saran, sebagai wirausahawan yang baik, tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Usaha ini akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa mie ayam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.